Assalamualaikum Bu Aisyah, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Pak Faisal sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Hari ini saya ingin membahas tentang supervisi klinis. Apakah Bu Aisyah sudah pernah mendengar istilah tersebut? Pernah Pak, kalau tidak salah supervisi klinis itu terkait dengan pembinaan guru ya? Benar sekali. Supervisi klinis adalah bentuk pembinaan yang berfokus pada pengamatan dan perbaikan praktik mengajar secara langsung. Tujuannya adalah membantu guru meningkatkan kualitas pembelajaran. Oh, jadi lebih kepada pendampingan di kelas, bukan sekedar evaluasi. Tepat. Pendekatan supervisi klinis ini lebih personal dan kolaboratif. Ada 3 tahap utama. Yang pertama adalah perencanaan, dan yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah tindak lanjut. Menarik. Apa yang biasanya dilakukan dalam tahap perencanaan ya Pak? Di tahap perencanaan kita akan berdiskusi untuk menentukan fokus supervisi. Misalnya, apakah kita akan meninjau strategi pembelajaran, cara berkomunikasi dengan siswa, atau menggunakan media pembelajaran. Kalau tahap observasi bagaimana Pak? Kalau tahap observasi ini dilakukan dengan saya hadir di kelas saat itu mengajar. Saya akan mengamati proses-proses pembelajaran secara langsung, termasuk bagaimana siswa merespon dan berpartisipasi. Kemudian tindak lanjut itu seperti apa? Tahap tindak lanjut adalah waktu kita untuk merefleksikan apa yang terjadi di kelas. Kita akan membahas apa yang sudah baik dan area mana yang masih bisa ditingkatkan. Selain itu, saya akan memberikan saran atau strategi yang bisa kembali dicoba ke depannya. Wow, saya rasa ini sangat bermanfaat Pak. Apakah ada hal tertentu yang perlu saya siapkan sebelum supervisi? Tidak perlu terlalu formal. Cukup siapkan rencana pembelajaran yang akan diajarkan dan pastikan itu mengajar seperti biasa. Supervisi ini bukan untuk menilai, tapi untuk membantu. Baik, Pak. Saya jadi lebih paham sekarang. Apakah Ibu bisa menceritakan apa yang menjadi perhatian utama dalam pembelajaran di kelas Ibu saat ini? Ya Pak, saya mengamati beberapa siswa di kelas masih kesulitan dalam pembelajaran kolaboratif. Mereka cenderung bekerja secara individu meskipun sudah terbentuk kelompok. Saya paham. Sudah berapa lama Ibu menerapkan pembelajaran kolaboratif di kelas? Kurang lebih 1 bulan terakhir. Saya mencoba menerapkan metode jigsaw, tapi sepertinya masih perlu penyesuaian. Baik. Mari kita analisis bersama. Menurut Ibu, apa yang menjadi penyebab siswa kurang aktif dalam kolaborasi? Saya mengamati beberapa siswa malu-malu untuk berpendapat, dan ada juga yang terlalu dominan dalam kelompok. Ada beberapa strategi yang bisa kita coba. Yang pertama itu bagaimana kalau Ibu membuat peran spesifik untuk setiap anggota kelompok. Misalnya ada yang menjadi pencatat, presenter, dan pengatur waktu. Wow, ide bagus itu Pak. Dengan pembagian peran, setiap siswa punya tanggung jawabnya masing-masing. Betul. Yang kedua, Ibu bisa membuat rubrik penilaian yang mencakup aspek kolaborasi, sehingga siswa memahami pentingnya bekerja sama. Saya akan mencoba terapkan kedua saran tersebut. Apakah ada hal lain yang perlu saya perhatikan? Ya, pastikan Ibu memberikan contoh yang konkret bagaimana kolaborasi yang baik. Mungkin bisa melalui demonstrasi atau video pembelajaran. Baik Pak, terima kasih atas masukannya. Saya akan mencoba menerapkan strategi ini untuk minggu depannya. Sama-sama. Mari kita jadwalkan pertemuan follow up 2 minggu lagi untuk mencatat perkembangannya. Ibu bisa mencatat hasil pertemuan strateginya. Siap Pak. Saya akan dokumentasikan prosesnya dan hasilnya untuk didiskusikan pada pertemuan berikutnya. Bagus sekali. Semoga penerapannya bisa berjalan lancar. Ada hal lain yang ingin didiskusikan? Untuk saat ini sudah cukup Pak. Saya akan fokus
Baik saja jangan ragu untuk berkonsultasi jika ada yang perlu diselidikkan sebelum pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak atas bimbingannya Pak Faisal. Ya, sama-sama.